Hak cipta. Jadi secara luas, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum atas karya cipta manusia yang merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas hasil karya yang lahir dari pemikiran dan kreativitas penciptanya. Ciptaan ini mencakup di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Adapun yang disebut sebagai pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Lalu pertanyaannya, apabila suatu karya dihasilkan oleh AI, apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta? Nah, untuk menjawabnya kita perlu ketahui tentang subjek hukum ataupun res subjek, yang berarti pengemban hak dan kewajiban. Dalam hal ini perlu sekiranya untuk merujuk pada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang tentang Paten, tepatnya di pasal 1 ayat 3, yang berbunyi, inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Undang-Undang tentang Desain Industri, tepatnya di pasal 1 ayat 2, yang berbunyi, pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Termasuk juga yang menjadi fokus kita kali ini, yakni di dalam Undang-Undang Hak Cipta, tepatnya di pasal 1 ayat 2, yang berbunyi, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, dari ketiga undang-undang tersebut menunjukkan bahwa subjek-subjek hukum kekayaan intelektual, baik itu pencipta, inventor, atau pendesain, adalah manusia atau kumpulan manusia, bukanlah teknologi, seperti halnya AI. Dalam hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini, baik kitab undang-undang hukum perdata maupun pidana, secara garis besar hanya mengakui adanya manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Dengan catatan, baik dalam hukum perdata, hukum pidana, atau bahkan hukum internasional, tinjauan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum itu berbeda-beda. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa AI secara hukum bukanlah subjek hukum, melainkan alat atau objek kekayaan intelektual. Jika kita merujuk pada pendapat Profesor Edward Omar Sharif Yarich, AI sulit untuk digolongkan sebagai subjek hukum. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa AI tidak dapat dipersonifikasikan layaknya manusia yang memiliki kecakapan hukum, kewenangan, mengemban hak, dan juga kewajiban. Menurut Prof. Edi, di beberapa negara Eropa, termasuk juga di Inggris, pemerintah memberikan hak cipta kepada pihak yang mengoperasikan AI. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan pendekatan yang paling masuk akal dan efisien. Lebih lanjut, Prof. Edi menegaskan bahwa AI pada dasarnya bukanlah subjek hukum, karena segala hasil yang dihasilkan oleh AI merupakan buah masukan dan instruksi yang diberikan oleh programmer, yaitu manusia, bukan benda mati. Jadi jelaslah jawaban dari pertanyaan, apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta? Jawabannya adalah tidak. Karena AI adalah objek, bukanlah subjek. Namun, pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin di suatu saat AI dapat dianggap sebagai subjek hukum? Bukan sebagai manusia, tapi mungkin diposisikan layaknya badan hukum.